Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 2. Mereka takkan peduli kita tidur bersama atau tidak. Baru saja Ferdo ingin beranjak, yang ditunggu sudah menapaki anak tangga untuk turun. Pagi, sapa Jerry. Pagi kakak, balas Marsa. Pagi Jer, sapa Mama Fema. Jerry hanya melirik keduanya, nampaknya dia baru saja bangun. Entah apa yang membuatnya kesiangan hari ini. Sarapan berlangsung dengan suasana tenang seperti biasa. Bisum datang membawa air mineral dan meletakkannya di atas meja. Bisum, biar saya saja. Fema ingin melayani anak-anak dan suaminya itu. Bisum, iya nak Jerry. Selama seminggu ini masakan Bisum makin enak. Terima kasih ya. Jerry mengacungkan jempolnya pada Bisum. Tanpa sadar, seisi ruang makan itu saling bertatapan. Bisum pun melirik nyonya barunya itu. Fema tersenyum menggelengkan kepala perlahan pada Bisum. Iya nak Jerry, jawab Bisum. Dia cukup rendah hati. Batin Juan diam-diam menatap Fema. Ya, Jerry satu-satunya orang yang tidak tahu bahwa makanan yang dia nikmati selama 1 minggu terakhir ini adalah buatan tangan mama barunya. Ferdo dan Juan membenarkan perkataan Jerry dalam hati. Memang benar, ternyata Mama Fema jago masak. Di suatu malam, seperti biasa seorang Juan Barata pulang bekerja selalu telat saat penghuni rumah lainnya telah tertidur. Sudah lama dia tidak melihat keadaan dua putranya saat sedang tidur. Pintu kamar pertama didatanginya adalah milik Jerry. Benar saja, putra sulungnya ini sedang kedinginan. Juan membenarkan letak selimut di tubuh Jerry. Pa, apa papa suka Tante Fema? Tanya Jerry, yang ternyata belum tertidur. Jerry rupanya belum tidur. Entah apa maksud remaja pendiam itu bertanya tentang perasaan papanya. Apa maksudmu? Bukannya menjawab, Juan malah balik bertanya pada putranya. Aku tahu papa menolak perjodohan papa. Aku juga tahu, papa gak tinggal di kamar yang sama dengan Tante Fema. Kalau begitu kamu sudah tahu jawabannya. Juan pergi meninggalkan kamar Jerry. Juan menuju ke kamar Ferdo. Si periang yang belakangan ini lebih sering terlihat kusut. Setelah membenarkan selimut abek itu, Juan kini menuju kamarnya sendiri. Langkah Juan terhenti saat mendengar percakapan Fema dan Marsa dari kamar mereka. Juan pun mendekat agar bisa mendengarkan. Ma, Marsa gak perlu ditemani kok tidurnya ma. Mama tidur di kamar papa Juan aja sana. Terus kalau mama mau temani Marsa gimana? Pokoknya gak boleh. Marsa udah besar. Bentar lagi naik kelas 3, masa masih tidur bareng mama? Kalau begitu, gimana kalau mama temani Marsa sampai naik kelas 3? Mama janji deh. Benar ma. Keduanya pun menarik selimut untuk tidur. Juan yang mendengar semuanya itu, hanya berdiri mematung di tempatnya. Dia kembali teringat akan perkataan putranya, Jerry. Pagi harinya, seperti biasa, berkumpul mengelilingi meja makan. Pa, panggil Ferdo pada Juan. Ini pa, ada surat dari sekolah. Juan membuka dan membaca. Undangan pemberitahuan? Juan terlihat berpikir lalu melirik istrinya, Fema. Baiklah. Apa bisa hadirkan, Pa? Ferdo penuh harap.
Diusahakan, jawab Juan dengan wajah datarnya. Setelah menyelesaikan sarapan, keluarga itu lalu bubar, bersiap untuk berangkat melaksanakan aktivitasnya masing-masing. Marsa, hari ini sekolahnya bareng kakak ya, soalnya mama akan diantar papa, jadi mama tidak bisa antar Marsa. Pinta Juan. Kedua remaja itu terlihat menekuk wajah. Kenapa sih papa nitip anak kecil itu ke kita? Kesal Ferdo. Ya, selama kebersamaan mereka, seperti biasa Marsa akan diantar oleh Mama Fema ke sekolah. Dan dua remaja itu akan diantar oleh supir. Ferdi jari sekolah di SMP yang sama. Marsa mengangguk senang akan hal itu. Untuk pertama kalinya, Marsa akan berangkat bareng dua kakaknya. Bukankah itu akan menyenangkan? Pikirnya. Fema merasa heran suaminya ini mengajaknya berangkat kerja bareng. Pasti ada sesuatu. Batinnya. Di dalam mobil. Anak kecil. Kenapa senyum-senyum? Ketus Ferdo kepada Marsa. Kak Ferdo apaan sih, suka gitu ke Marsa? Marsa murung. Lain kali jangan lagi numpang di mobil ini. Kalau kamu gak suka digitukan. Sambung Jerry. Pak Adi, sang supir hanya bisa geleng kepala melihat temperamen buruk dua bosnya ini. Ya, tapi kan papa yang minta Marsa ikut kakak. Marsa memelas. Pah, jangan menyebutnya papa. Dia bukan papamu. Ketus Ferdo lagi. Marsa tertunduk sedih, memanyunkan bibir bawahnya. Di perjalanan Fema dan Juan hanya diam. Apa maksudnya mengajakku berangkat bersama kalau hanya diam? Batin Fema. Ini, wakilkan saya untuk undangan ini. Juan menyerahkan kertas undangan kepada Fema. Kenapa aku, bukankah Ferdo? Belum lagi Fema menyelesaikan kalimatnya, Juan tiba-tiba menatapnya tajam. Bukankah kau ibunya? Sama saja, Dek. Jantung Fema terasa ingin meledak. Ada perasaan aneh di hatinya saat Juan mengatakan bahwa Fema adalah ibu dari anak-anaknya. Tenang saja, anak-anakku tidak nakal. Mereka juga juara di kelas. Kau tidak akan dipermalukan di sekolah. Juan dengan nada sombongnya. Dasar pria ini, apa dia tidak bisa meminta dengan cara yang benar? Batin Fema. Baiklah, saya akan pergi. Tapi ada syaratnya. Apa? Kau mengajukan syarat padaku? Heran Juan. Iya, apa itu? Biarkan saya pindah ke kamar Anda. Kau. Astaga, apa yang aku katakan? Jerit Fema dalam hati. Anak-anakmu selalu melihatku keluar dari kamar Marsa. Mereka pasti heran kenapa kita tidur terpisah. Mereka takkan peduli kita tidur bersama atau tidak. Balas Juan dengan nada santai. Fema terlihat menelan kasar. Lagi-lagi aku merasa ditolak olehnya. Astaga, ada apa denganku? Batin Fema. Kenapa menatapku begitu? Kamu memakiku dalam hati? Sindir Juan, tak sengaja menangkap tatapan tajam Fema padanya. Siapa yang berani memakimu? Mana ada istri yang seberani itu pada suaminya? Ucap Fema dengan nada kesal. Pak Muji, sang supir sedikit menahan senyumannya mendengar perdebatan dua insan di belakangnya. Pak Muji, antar saya lebih dulu. Perintah Juan. Tak butuh waktu lama, mobil telah tiba di depan sebuah rumah sakit. Pak Muji turun lebih dulu dan membukakan pintu untuk Juan. Ini kan salah satu rumah sakit terbesar di kota ini,
dia bekerja di sini, sebagai apa dia? Fema bertanya dalam hati. Saya turun. Pamit Juan pada Fema. Sila. Juan dengan sikap cueknya turun begitu saja, bahkan tidak menunggu Fema menyelesaikan satu kata saja. Suami macam apa dia? Kesal Fema. Pak Muji kembali menjalankan mobilnya untuk mengantar Fema. Aku jadi haus, lama-lama beradu mulut dengannya. Maaf Bu, Ibu bilang apa ya? Tanya Pak Muji. Hah, tidak. Saya tidak mengatakan apapun. Bohong Fema. Di sekolah Ferdo Jerry, anak-anak yang menerima undangan orang tua sedang berkumpul untuk menunggu kedatangan orang tua mereka. Di kejauhan, Jerry dan Ferdo tampak melihat seorang wanita cantik berjalan memasuki halaman sekolah. Bersama dengan orang tua siswa lainnya. Tante. Deh, wih, itu kakaknya siapa yang datang? Mulai terdengar komentar dari beberapa teman. Ferdo, Jerry tidak mau menyambut kedatangan Fema. Keduanya ikut bersama dengan rombongan teman-teman masuk ke ruang pertemuan. Di dalam ruang rapat, Fema yang baru saja tiba, mencari-cari keberadaan anak sambungnya itu. Setelah melihat keduanya, Fema melangkah dengan penuh percaya diri dan duduk di tengah-tengah Ferdo, Jerry. Wah Ferdo, Jerry, ini kakak atau tante kalian? Mulai kepo dengan wajah berbinar. Bukannya menjawab, Jerry malah berbisik geram pada Fema. Kenapa tante yang datang? Di mana papa? Sementara Ferdo, dia hanya menatap Fema yang berada di sampingnya dengan kening berkerut. Ferdo, Jerry tak kunjung menjawab pertanyaan teman-teman. Hai. Fema menyapa teman-teman anaknya dengan senyuman. Panggil saya Tante Fema. Oh, anak-anak itu hanya membulatkan mulut mereka. Tumben tante yang ke sekolah, biasanya kakek Mahendra yang datang. Jelas anak-anak itu. Sementara Ferdo, Jerry hanya diam. Itu karena tante adalah mamanya mereka. Fema tersenyum dengan jantung deg-degan. Takut kalau dua remaja ini mengamuk. Wah benarkah? Asik banget sih punya mama kayak tante. Baik, cantik lagi. Teman-teman tak hentinya memuji Fema. Tanpa disadari, senyum kecil tersungging di sudut bibir kedua remaja itu. Pak Muji kembali menjemput Fema. Pak, boleh saya tahu pekerjaan suami saya apa di rumah sakit itu? Ibu belum tahu ya, Pak Muji tersenyum. Hehe, iya, kebetulan kami tidak saling tahu tentang kesibukan masing-masing. Hah, pasangan yang aneh, batin Pak Muji. Sebagai dokter Bu, uhuk-uhuk. Fema tersedak minumannya sendiri. Ibu tidak apa-apa. Fema mengangkat tangannya, pertanda tidak perlu khawatir. Belagu amat dia, baru jadi dokter saja harus pakai supir pribadi segala. Sanggup ya, bayar 2 supir setiap bulan? Fema tersenyum sinis membayangkan suaminya itu. Ibu kenapa tersenyum, bangga ya sama bapak? Goda Pak Muji. Hehe, saya tidak menyangka saja dia seorang dokter. Jawab Fema santai. Bapak bos memang luar biasa Bu. Mau bekerja sebagai dokter padahal beliau adalah pemilik rumah sakit itu. Hah, Pak Muji tersenyum melihat eksperi terkejut istri bosnya ini. Astaga, lalu kenapa tadi aku mengatainya? Untung saja tadi aku hanya membatin. Aman. Fema sama sekali tak menyangka bahwa dirinya adalah istri dari seorang dokter. Yang juga adalah pemilik sebuah rumah sakit terkenal. Ya ampun, kenapa aku merasa kagum padanya, astaga.
Gumamnya dalam hatinya, waktunya pulang sekolah. Marsa dengan penuh semangat keluar dari kelasnya. Ya, walaupun tadi pagi sempat bersedih karena perkataan kakak tirinya. Tapi yang namanya anak kecil akan selalu mudah untuk berdamai dengan hatinya. Cukup lama Marsa menunggu, akhirnya mobil yang dia tumpangi tadi pagi kini sudah tiba untuk menjemputnya. Saat Pak Adi, sang supir hendak turun membukakan pintu untuk Marsa, tiba-tiba terdengar larangan tegas dari Ferdo. Biarkan dia buka pintu sendiri paman, tidak perlu turun, larang Ferdo. Marsa sedang berusaha membuka pintu mobil namun tidak bisa. Kak, tolong buka kak, Marsa gak bisa. Jalan paman, perintah Jerry. Apa, tapi nona kecil itu? Saya bilang jalan. Pak Adi hanya bisa menuruti. Loh, kok jalan? Marsa kan belum naik. Marsa berlari mengikuti mobil yang meninggalkannya dengan kecepatan rendah. Saat Marsa sudah ketinggalan jauh, mobil itu berhenti. Saat Marsa sudah mendekat, mobil itu kembali dijalankan. Jerry Ferdo sengaja mempermainkan Marsa. Rasain kamu anak kecil? Teriak Ferdo, puas melihat Marsa kelelahan. Oke paman, berhentilah, ucap Jerry. Pak Adi segera turun dari mobil, merasa sangat tidak enak hati pada Marsa. Marsa menangkap perasaan bersalah dari raut wajah Paman Edi. Bocah itu hanya menarik napasnya dalam, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Bagaimana rasanya? Capek, pengen nangis. Ejek Ferdo setelah Marsa sudah duduk di kursi penumpang. Marsa hanya diam. Anak itu tidak ingin mengatakan apapun. Ia marah dalam hatinya. Jika tidak mau disusahkan, jangan berani numpang di mobil ini. Ketus Jerry. Saat ini, Fema menapaki kakinya memasuki salah satu restoran ternama di kota ini. Dengan penampilan yang memukau, Fema melangkah dengan penuh percaya diri. Di mana dia? Di sudut ruangan, Fema melihat seorang pria yang telah menunggunya. Ah, itu dia. Fema tersenyum manis menghampiri di mana suaminya itu berada. Wanita ini benar-benar suka melihatku menunggu. Lihat saja senyumannya itu, memasang wajah tak berdosa. Batin Juan kesal. Selamat malam. Sapa Fema, sopan. Juan hanya menatapnya dengan ekspresi sedikit tak suka. Maaf, karena sedikit terlambat, ucap Fema lagi, menyadari tatapan Juan. Baguslah jika kau sadar, jawab Juan, singkat. Manusia apa ini? Apa dia tidak bisa ramah sedikit saja, atau membalas senyumku sekali saja? Batin Fema, langsung saja, aku mengajakmu makan malam karena kau telah menghadiri undangan di sekolah putraku. Jadi anggap ini sebagai bayarannya. Ya ampun, demi apapun, kenapa rasanya aku ingin sekali mengomel? Batin Fema, hehe, iya pak, saya mengerti. Jawab Fema, tunggu, sepertinya ada yang harus diluruskan. Kau selalu memanggilku pak, aku sedikit risih. Kata Juan, oh, jadi, saya harus panggil apa ya? Panggil saja namaku, seperti aku memanggilmu, Fema. Oh, baiklah, Juan. Ucap Fema ragu-ragu. Mereka pun menikmati makan malam bersama. Jadi, apa kata gurunya Ferdo? Tanya Juan, di sela mengunyah makanannya. Oh, itu, kurang lebih 1 bulan lagi Ferdo akan mengikuti festival band antar sekolah. Jadi, dalam bulan ini mereka akan terus berlatih. Apa, band? Tanya Juan, heran.
Sejak kapan anak itu bisa bermain musik? Batin Juan, kenapa aku merasa dia tidak tahu bakat apa yang ada pada putranya? Batin Fema, lalu, apa yang kau katakan pada gurunya? Tentu saja saya menyetujuinya, tandas Fema, santai. Apa, untuk apa menyetujuinya? Aku tidak setuju, tegas Juan. Jangan seperti itu, beri kesempatan pada anak-anak. Sekali tidak, tetap tidak. Satu lagi, Jerry juga akan ikut turnamen bela diri bulan depan. Apa? Jangan bilang kau juga menyetujuinya. Iya, benar. Apa sekolahnya dipenuhi dengan guru-guru ceroboh, anak itu akan ujian kelulusan. Iya, dan ujiannya 1 minggu lagi. Setelah itu baru dia akan fokus berlatih. Juan tetap saja merasa kesal karena Fema dengan senang hati menyetujui anak-anaknya ikut serta dalam perlombaan. Yang menurut Juan hanyalah kegiatan konyol. Tanpa terasa, makan malam itu pun selesai. Pukul 21.30 baru keduanya tiba di rumah. Ketiga anak itu ternyata belum tidur untuk menunggu orang tuanya pulang, lengkap dengan Bisum yang setia menemani. Tumben, Papa sama Tante Fema pulang bersama? Tanya kedua remaja itu dalam hati. Mama, Marsa berlari ke arah Fema dan memeluknya. Ferdo, Jerry tentu saja merasa sedikit takut kalau anak kecil itu akan melaporkan kelakuan mereka tadi siang di depan Papa Juan. Tapi, ternyata Marsa sama sekali tidak menyebut tentang hal itu. Anak-anak, apa kalian sudah makan? Tanya Fema. Tentu saja, ini sudah pukul berapa? Ketus Ferdo, sementara Jerry hanya diam. Jerry, Ferdo, ayo ikut Papa. Setelah tiba di kamar Jerry, pria itu langsung saja mengutarakan maksudnya. Apa, jadi Papa gak setuju? Kedua remaja itu mulai kesal. Kalian hanya perlu sekolah yang benar bukan malah ikut-ikutan hal seperti itu. Tegas Juan. Fema mendengar nada Juan yang sedikit meninggi. Fema langsung saja masuk ke kamar di mana ayah dan anak itu sedang berdebat. Juan, maaf, tapi menurut saya, kamu harus beri kesempatan anak-anak. Hargai usaha mereka selama ini. Entah, apa yang merasuki Fema, berani sekali dia ikut campur. Diamlah, jangan ikut campur. Mereka anak-anakku, kau hanya orang baru di hidup mereka. Bentak Juan pada Fema. Fema merasa Juan sedikit keterlaluan. Pria itu telah membentaknya di depan dua putranya. Tega sekali dia membentakku di depan dua anak remaja ini. Batin Fema. Anak-anak, tolong keluar dulu. Mama ingin bicara dengan papa kalian. Pinta Fema, dan dua remaja itu pun menuruti. Wah, dia mulai berani melawanku. Batin Juan. Fema, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak setuju mereka berdua mengikuti perlombaan seperti itu. Kenapa kau malah membela mereka? Kau ingin terlihat baik, agar mereka menerimamu sebagai ibu, hah? Iya, aku ingin jadi ibu mereka selamanya. Sekarang aku sedang berusaha. Fema tidak mengerti dengan kata-katanya sendiri. Apakah ini dari hatinya atau dirinya hanya sedang berbohong? Jangan macam-macam Fema. Waktu kita hanya 4 bulan. Dan kita sudah menghabiskan 5 minggu. Kau pikir kau sanggup? Aku akan berusaha. Apa maksudmu? Untuk apa menjadi ibu mereka selamanya? Jangan bilang kau ingin menolak bercerai setelah 4 bulan. Ya, kita tidak akan bercerai. Aku ingin menjadi istrimu selamanya. Apa? Karena aku mulai menyukaimu Juan. Aku rasa, aku jatuh cinta padamu.
Ya, itulah perasaanku saat ini. Fema berbalik dan pergi dari kamar itu dengan setengah berlari. Juan masih terpaku di tempatnya. Pria tampan itu berdiam dalam keadaan jantungnya yang berdegup kencang. Ia lalu meraba bagian jantungnya. Apa ini? Kenapa jantungku berdebar kencang setelah mendengar perkataan wanita itu? Kenapa harus berdebar untuknya? Ah, ini pasti karena aku hanya terkejut. Juan menepis perasaannya sendiri. Fema sedang menghujani wajahnya dengan percikan air shower di kamar mandi kamarnya dan Marsha. Apa yang telah kukatakan tadi? Mulutku benar-benar mengatakan aku menyukainya. Astaga, di mana harga diriku? Fema memang tidak pernah berencana mengatakan hal itu. Tapi entah kenapa mulutnya mengatakannya begitu saja. Keesokan paginya, seperti biasa, keluarga Barata ini berkumpul untuk sarapan bersama. Namun, kali ini terasa lebih canggung dari sebelumnya. Semua orang seperti tidak ingin berbicara hari ini. Papa, panggil Marsha kepada Juan dengan ekspresi agak takut-takut. Juan merespon panggilan Marsha. Hari ini Marsha pengem berangkat sekolah diantar papa. Ucapnya polos dan langsung disambut oleh lototan mata Fema. Marsha, mama yang akan mengantarmu, ujar Fema. Enggak, Marsha pengen diantar papa. Marsha. Tegas Fema. Iya, Marsha akan berangkat bareng papa ya. Juan tersenyum ke arah Marsha. Memang, selama tinggal bersama, Juan bahkan belum dekat dengan Marsha, bahkan sekedar basa-basi pun tidak. Kakak beradik yang telah remaja itu hanya bisa saling melirik melihat papa mereka bersikap hangat kepada Marsha. Setelah sarapan, Marsha dan Juan benar-benar berangkat bersama, diantar oleh supir tentunya. Ferdo dan Jerry juga telah siap untuk berangkat sekolah. Demikian pula Fema, yang akan berangkat ke tempat butiknya. Mereka bertiga kini berada di dalam mobil, tanpa suara. Nanti siang, Mama yang akan menjemput kalian berdua ya. Ucap Fema, memecah keheningan. Gak usah kurang kerjaan deh tante. Ketus Jerry, iya nih, jemput saja anak kecil tante itu. Sambung Ferdo, panggil saya Mama, seperti Marsha, dia memanggil papa ke papa kalian. Tante, kami bukan anak kecil yang polos seperti si Marsha itu. Jangan disama-samain deh. Sahut keduanya bergantian. Fema hanya bisa mengusap dada menghadapi kejutekan dua remaja yang kini menjadi anaknya ini. Bapak sama anaknya sama saja tidak bisa menjaga perasaan lawan bicara. Kesal Fema dalam hati. Di perjalanan, Juan dan Marsha sama-sama membisu. Hingga Juan merasa harus memulai pembicaraan dengan putri cantik yang kini menjadi anaknya itu. Marsha, apa Marsha masih senang punya papa? Tanya Juan. Iya, Marsha senang. Jawab gadis itu tersenyum ke arah Juan. Marsha, maaf karena papa selalu mengabaikan kamu. Papa selalu sibuk bekerja. Papa lupa jika papa sekarang punya anak yang masih kecil dan cantik. Juan merasa bersalah karena belum sempat berperan sebagai papa bagi Marsha. Gak apa-apa papa. Marsha tersenyum. Bagaimana kalau mulai sekarang kita teman? Kata Juan. Oke, jadi Marsha boleh temui papa kapanpun. Iya, tentu saja sayang. Siang harinya, Fema merasa galau karena terus saja memikirkan tentang pengakuannya tadi malam. Dia pun memutuskan untuk menghubungi Juan.
Juan yang juga sedang melamun memikirkan Fema dikejutkan dengan panggilan telepon dari wanita itu. Juan melihat jam dan saat ini waktunya makan siang. Tanpa sadar, Juan tersenyum. Apa dia ingin mengajakku makan siang bersama? Batinnya. Iya, halo, jawab Juan. Halo, ini saya, Fema. Iya, bicaralah. Juan, maafkan aku. Maaf, kenapa? Tentang perkataan dan pengakuanku tadi malam. Tolong jangan dipikirkan, aku mengatakannya begitu saja. Itu bukan keinginanku. Juan mengepalkan tangannya, tidak menyangka akan mendengar hal ini. Oh, baiklah Fema, kau sudah sadar bahwa tidak seharusnya kau lancang mengatakan suka dan cinta padaku. Itu bagus, aku memaafkanmu. Juan memutuskan sambungan telepon begitu saja. Sial, kenapa aku merasa perasaanku dipermainkan oleh wanita itu? Bersambung.